tersangka duluan, tersangkanya Doktif duluan. Dia udah tersangka atas laporan yang Doktif laporin lebih dulu. Ya, jadi Doktif melaporkan dia dulu atas White Tomato. Diduga nipu. Paham gak guys di situ? Iya kan? Ternyata setelah pemeriksaan, oh iya deng, dugaannya nipu. Oke ya. Nah, jadi pasal yang dia kasih ke Doktif, pasal dia tuh melaporkan Doktif tuh pasal merendahkan produk dagang orang gitu loh. Pokoknya Doktif ini dianggap merendahkan produknya dia. Karena Doktif bilang tuh produknya nipu. Nggak masuk. Kenapa? Karena emang dugaannya nipu. Nah, sekarang yang untuk gosong nih, ya kan? Kan Doktif ngelaporin dia dulu. Kalau dia udah fitnah, bilangnya Doktif menjual produk yang NA-nya udah dicabut, itu fitnah. Itu Doktif udah laporin. Dianya ngelaporinnya baru kemarin. Ya nggak akan jalan, dijamin nggak akan jalan. Dia memfitnah Doktif menjual produk yang berbahaya. Udah Doktif laporin. Jadi gini gosong, ya gosong, dengekkan gosong. Atau mungkin nanti ada yang record yang kasih ke lu ya, gosong ya. Jadi Doktif tuh udah melaporkan kamu, ya, dari apa? Fitnah. Fitnahnya apa? Menjual produk NA yang katanya udah ditarik, iya kan? Terus yang kedua menjual produk yang berbahaya, udah Doktif laporin. Oke? Artinya kamu harus mempersiapkan bukti-buktinya di hadapan penyidik, bukan malah lari tunggang langgang ke Aceh. Ngapain kamu lari tunggang langgang ke Aceh? Nggak bisa ya ngelaporin Doktif di Jaksel ya, nggak bisa ya ngelaporin Doktif di PMJ ya, di cuy sana gosong itu sama penyidiknya, nggak bisa ya. Itu ngelaporin mah silahkan, lu mau ngelaporin. Doktif jadi ingat pada saat DRG ngelaporin Doktif, di situ banyak wartawan. Melaporkan siapa? Kalau nggak salah ada Bu Norma, itu yang bagian humas Polres Jakarta Selatan pada saat itu, Bu Norma. Itu muncul, beliau bilang, oh iya melaporkan dokter detektif, yang melaporkan adalah DRG. Sampai detik ini jalan nggak? Jalan nggak sampai detik ini? Kenapa? Karena buktinya apa? Asal aja lapor, ya silakan. Begitupun dengan Dugong. Yang lucunya lagi yang dilaporkan itu, Pak, yang dilaporin tau nggak Pak? Yang dilaporin itu Pak, itu Amiraderm Official Pak. Amiraderm Official kan lain lagi pengurusnya, kan Doktif. Terus lucu banget pas ditanyain, kok yang dilaporin Amiraderm Official pada saat Komal guys. Pada saat Komal, kok yang dilaporin Amiraderm Official bukannya Doktif? Lucu jawabannya si gosong. Itu penyidiknya salah ketik. Penyidik salah ketik. Aduh, bener-bener deh, nggak nyampe otaknya ini kayaknya dia. Bisa-bisanya dia bilang laporannya itu kenapa Amiraderm Official, penyidik salah ketik. Komalnya ada, rekamannya ada tuh. Nggak malu tak gosong? Hah? Kamu bilang penyidiknya salah ketik. Kok jadi Amiraderm Official? Amiraderm Official kan pengurusnya lain lagi. Gitu. Doktif dong langsung yang disebut. Kenapa jadi Amiraderm Official? Nggak bisa ya, otak-otak gitu ya. Mau nyerang Doktif nggak bisa ya. Oh tetian, ya nggak akan bisa. Hus sana gitu. Iya, hus sana ke Aceh, ke Aceh lagi. Ntar mau diketemuin sama Pak Nas. Mau ditemuin sama Pak Nas, sama Pak ini. Siapa ini yang kita sama si Dr. Maya, yang Doktif pernah ketemu di ini, Gubernur Aceh. Siapa sih sayang namanya? Lupa guys, siapa namanya? Gubernur Aceh. Lupa Doktif siapa sih namanya guys, Gubernur Aceh. Lupa Doktif. Pak Mualim, bukan namanya Mualim, namanya siapa itu nama lengkapnya itu? Muzakir Manaf. Ya benar. Beliau Doktif pernah ketemu karena itu satu apartemen juga. Gitu. Ntar Doktif foto sama Pak Muzakir Manaf gitu ya. Pak Muzakir Manaf tepok jidat aja. Oh, foto wong iki ada aja gitu. Hah? Jadi ya, hukum itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Ya, melindungi masyarakat. Kalau lu ngelaporin dengan fitnah, itu bukan melindungi masyarakat. Ya. Korbannya siapa? Lagi ngumpulin korban ya dari kremnya Doktif? Nggak ada. Kremnya Doktif menduduki penjualan nomor 1. Yeay, tepuk tangan Pak Tuhi, tepuk tangan Pak Tuhi.
Tuh, penjualan nomor 1 sekarang per bulan bisa tembus di lebih dari 1000 pieces. Terima kasih Gosong. Gitu. Iya, siapa korbannya dikumpulin, dicetin satu-satu sampai diblok sama konsumennya. Ini apa sih ngeribetin banget, orang kita pakai kremnya Doktif cocok kok. Otok. Kenapa kamu nggak ngelaporin sekalian SS produknya yang overclaim? Udah jelas tuh. Produknya DRG nggak ada niacinamide, nggak ada Tranexnya, gimana? Kenapa nggak dilaporin sekalian Gosong? Kenapa Gosong? Gosong. Tuh, ya kan? Doktif lagi nungguin mau makan bubur kacang hijau sayang. Mau buka puasa. Ya. Itu. Gosong siapa sih? Maka nggak tahu yang namanya Gosong. Drica aman nggak? Ya pasti aman. Gak usah ditanya-tanya. Drica mau dokter Ika. Kalian yang ada itu pertanyaan itu. Ya pasti aman lah. Nggak mungkin nggak aman. Drica itu. Oh, adik-adik. Udah ya guys ya. Gosong udah dijawab ya. Dia bilang Badan POM, BPOM singkatannya apa? Badan Pengelola Obat dan Makanan. Tulisannya tuh. Baca tulisannya gede-gedean. Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan pengelola Gosong. Terbang dia ke Aceh, dibiayain sama siapa? Nepos ya? Nepos ngebiayain tiketnya ya? Otak. Iya, Nepos. Yang dapat 30% dari DRG. Sebentar lagi validasi tuh DRG itu. Enggak kok, Nepos nggak dikasih 30% dari penjualan produk aku gitu ya. Udah tahu semua, kita semua udah tahu semua permainan lu, Pos. Ya kenapa lu kok nge-backup banget namanya DRG? Karena lu dapet cuan dari situ 30%, makanya lu nge-backup banget. Iya. Tantrum lagi. Otak. Dok, masker itu dilaporin gampang, korbannya banyak kok. Masker itu juga bisa dilaporin. Cuma Doktif tuh males guys, males gitu. Kenapa? Karena melapor itu kan juga menghabiskan energi, pikiran, semua waktu. Nah ini pasien-pasien Doktif udah pada ngamuk semua, ditinggalin gitu loh. Ini gimana sih Doktif itu? Ini kan kita kan ketemu, ada yang mau injeksi, ada yang mau apa, ditinggalin semua kan, kasihan juga, iya kan? Jadi biarin berjalan satu-satu lah. Nanti setelah ini laporan SS, ya kan? Habis gitu ya satu-satu lah, berjalan satu-satu. Iya. Dok, betul nggak dipanggil BPOM? Kapan? Hari ini udah dijaga. Gak ada. Kenapa sih kok ya masih aja apa Mandulita Bopeng gitu. Soalnya serang fisik aja mereka bisanya. Jereng. Iya, Doktif tuh matanya juling. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi Doktif itu matanya ini yang sebelah kiri tuh ke kiri, yang sebelah kanan tuh ke kanan, guys. Jereng. Apalagi? Ayo, apalagi? Keluarkan pesona kalian. Les biola Doktif ini. Udah, sayembara 2 miliar buat cewek mantannya Doktif. Cewek-cewek mantannya Doktif muncul. Udah, orang yang sudah kayak begitu tuh kalah argumentasi. Dan Doktif nggak mempan yang kayak begituan. Iya. Hus sana gitu. Ayo bujur masuk. Kenapa? Karena algoritmanya Doktif jadi bagus, jadi banyak yang nonton karena typing kalian. Ya, si Les Biola ini yang menawarkan sayembara 2 miliar buat cewek mantannya Doktif. Ya, jadi kalau Mandulita Bopeng udah gak mempan, Les Biola. Terus sekarang apa? Jereng, juling. Iya. Matanya Doktif juling, satu ke kiri, satu ke kanan. Otak. Apa lagi ya? Ayo, apa lagi? Aduh ya Allah lucu banget. Katanya si Anus bilang kan laporannya Doktif itu laporan mama komplek nggak penting. Iya nggak penting, laporannya Doktif nggak penting, tapi bisa masukin akun, bisa nyita akunnya SS yang jutaan itu nanti akhirnya bisa disita sama Mpok Lela, terus minta damai. SS-nya minta damai. Gini loh Anus, kamu kan ngomong di belakang sama penyidik kalau gimana caranya minta damai sama Doktif. Ngapain kamu ngomong sama penyidik? Ngomong dong di depan jurnalis.
saya minta tolong sama Doktif untuk minta damai. Gitu dong, Nus. Ya, Nus. Nus, kalau minta damai sama Doktif syaratnya itu, Nus. Bisa nggak, Nus? Sampaikan ke depan publik. Ya, kalau Anus minta damai sama Doktif. Ya, syaratnya itu bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Jadi nggak usah damai. Iya, kan laporan mama komplek, laporan nggak penting. Tapi begitu akunnya disita, panik, nangis-nangis. Tolong, jangan disita. Udah damai aja sama Doktif, damai aja. Laporan mama komplek. Kotok, kotok, kotok. Iya. Lucu. Lucu kalau ngeliatin kelakuan mereka ini. Kalau ngomong di depan sama kenyataan jauh banget, berbeda 180 derajat. Di depan sok-sokan, di belakang, di depan penyidik. Gimana caranya damai sama Doktif? Gimana caranya damai aja sama Doktif? Gitu. Sampaikan di depan jurnalis. Baru nanti Doktif akan agak sedikit melunak gitu. Ya, tapi ngomongnya di depan jurnalis, jangan ke penyidik. Ya, soalnya kalau penyidik begitu bilang ke Doktif, Doktif bilang nggak mau. Gitu. Ya, kalau kamu langsung sampaikan ke jurnalis dengan nada yang lembut, minta maaf, nah itu mungkin lain perkaranya. Doktif mungkin akan melunak. Ya, kalau terus ngajak perang sama Doktif, ayo Doktif ladenin kok. Nggak takut. Ya, ladenin Doktif yang matanya jereng. Sekarang ganti lagi mata jereng ya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi Doktif tuh nggak pernah bisa lihat ke depan. Oh, jereng matanya Doktif ya. Orang dia bilang ada takutnya, mentalnya Doktif itu mental apa? Mental pejuang kok, aktivis kok. Ya lu pakai apa? Serang-serang pakai personal lah. Gak laku. Mental rek, wes mental gak penting gitu. Ya Allah, ya Allah. Apalagi mau tanya, pemeriksaannya DRL nanti insya Allah minggu depan. Jadi nanti Doktif pengen banget sih Doktif ngeliat dia gimana kabar gitu. Pengen banget ketemu sama DRL gitu ya. Kapan dia bisa ketemu sama DRL ya? Pengen ngeliat Doktif gimana ya masalah pasal 55 kebinian tuh, pengen banget nanya. Gimana komentarnya kalau misalnya nanti DRE bini dari Anda kena pasal 55, ada komentarnya enggak gitu. Terus pasal TPPU gimana? Kemarin ngeledekin Nikita Mirzani. Masih ingat nggak guys kalian? Dia dengan petentang-petentang ngeledekin Nikita Mirzani. Ternyata kalau dianya sendiri kena TPPU gimana? Loh, ternyata dirinya sendiri TPPU. Gimana sih? DRL gitu. Iya, Doktif penasaran banget suatu saat insya Allah mempertemukan Doktif dengan dia. Doktif pengen banget nanya itu. Makanya ya Sun ya, jadi orang jangan sombong. Ya, jadi orang jangan begitu mudah menyakiti. Banyak banget orang-orang yang kamu buat nangis Sun. Gitu. Ya, apalagi orang-orang yang kayak Kartika Putri, juga yang kamu fitnah kayak Tashi. Ya, terus yang body lotionnya yang Helwa itu, aduh udah banyak deh guys. Kalau disebutin satu-satu nggak mungkin, ini orang bener-bener, aduh, udah. Makanya Doktif bilang dia bukan dokternya, dia kriminal. Seperti itu. DRL bebas, iya bebas di alam barzah. Orang udah jelas ditahan bilangnya bebas. Iya bebas. Bebasnya di mana? Alam barzah gitu ya. Hah? Aduh ya Allah, lucu banget kalian ini. Storynya Nepos. Oh, Nepos lagi tantrum, lagi kita nikmatin. Guys, sekarang ini kita ini Doktif dan teman-teman lagi menikmati ketantruman dia. Ya. Jadi kita ini lagi menikmati ketantruman dia. Ketantruman dia itu kan Doktif bilang begini, dia apa gitu loh, ngetek Doktif. Terus Doktif jawab, "Loh, Pos, kenapa lu mangkir, Pos?" "Oh, karena Ketinya masih hitam ya," gitu. "Karena Ketinya masih hitam geseng gitu. Makanya kamu mangkir ya." Tantrum.
Kita lagi menikmati ketantruman dia guys, tak nikmati. Dia mau bikin VT, Dotif lihat ketawa. Dia mau bikin VT, Dotif lihat ketawa. Sedikit pun Dotif nggak tersinggung, sedikit pun. Ya, jadi Dotif ketawain aja. Karena ya dia memang tantrum. Biarkan aja, kita ketawain aja. Ya Allah, ya Allah. Guys, ini kok cepet banget ya guys ya. Tadi kan agak sepi ya. Kok jadi gak bisa dibaca jadinya? Gak bisa dibaca. Thank you Cek Nuri. Cek Nuri, insya Allah nanti kita live bareng ya Cek Nuri ya. Insya Allah nanti kita live baru ngomongin masalah Cathy. Iya kan? Langsung keluar Cek Nuri yang emang bener-bener mulus Cathy-nya. Kalau Cathy Cek Nuri ini mulus berkat apa? Berkat serum N203R AHA 9%. Ya, kalian jangan lupa untuk bersihin Cathy kalian biar kalian pede ya. Kalian bisa check out serum AHA 9% dari Cek Nuri guys. Iya. Itu cara bersihinnya, kalian olesin seminggu 3 kali. Ya, jadi untuk nepo supaya kamu pede ngadepin penyidik, kan kamu mangkir mulu tuh. Jadi nanti kalau ngadepin penyidik kamu pede, kamu beli serum dari Cek Nuri. Ya. Serum pembersih ketiak. Ya, serum pembersih ketiak untuk mengurangi noda hitam ketiak. Ketek kamu yang hitam banget tuh. Ya pos ya. Ketek kamu yang hitam banget itu, kamu bisa pakai serum dari Cek Nuri. Langsung muncul loh Cek Nurinya langsung. Ya, paham ya? Kayak gitu. Oh bagus, tukang palak. Iya, Dotif malak. Malak Dotif ini kemarin di sini memang pokoknya kalau yang sama Dotif itu Dotif palakin. Tadi dipalakin Cek Nuri pakai paus. Iya kan, Dotif palakin tadi Cek Nuri. Cek Nuri langsung Dotif palak, langsung ngasih paus. Iya kan? Coba Dotif palakin lagi Cek Nuri. Dotif mau palakin Cek Nuri, kasih paus lagi Cek Nuri. Cek Nuri, Dotif palakin nih. Ayo. Tukang palak nih beraksi. Ayo. Kalau malah dipalakin malah nggak ngasih. Cek Nuri gimana sih Cek Nuri, tolonglah Cek Nuri biar mereka seneng nih bujer-bujer. Ayo lah Cek Nuri. Dotif tukang palak nih. Nah, makasih Cek Nuri. Yes, palakan Dotif berhasil. Yes, Dotif tukang palak. Dotif tukang palak. Dotif tukang palak. Yes, terima kasih Cek Nuri. Makasih Cek Nuri. Yes, Dotif tukang palak. Ya Allah, yes berhasil. Terima kasih Cek Nuri. Seneng deh. Malah pupil deh Cek Nuri. Ya Allah, senengnya Dotif palak ya Allah. Gitu ya. Oh sekarang ada baru lagi Jer, apa? Stres ya? Oh iya stres banget karena sukses malakin Cek Nuri. Stres banget sampai setiap hari tuh bikin VT tantrum. Setiap hari bikin VT sampai titik-titik. Itu tiap hari Dotif ini saking stresnya, saking tantrumnya, setiap hari ngata-ngatain Flakor, Mandulita, Bopeng. Kok Flakor, yang Flakor kan dia apa? Mandulita, Bopeng, Resbiola, Mata Jereng. Stres Dotifnya. Makanya Dotif tuh bikin konten terus sampai saking stresnya ya guys ya. Saking stresnya Dotif bisa bicara sama Asu, bisa bicara dengan Anjing. Saking stresnya Dotif. Hebat nggak? Hebat kan? Dotif bisa bicara dengan Anjing. Saking stresnya. Bujer. Aduh. Ya Allah. Iya emang pokoknya itu hebat, pokoknya saking stresnya bisa bicara sama Anjing. Ya Allah, tantrum lagi ya, nanti bikin lagi ya pos ya. Bikin lagi ya kontennya ya. Bikin lagi tuh konten sama si Dugong tuh, si Gosong tuh sampai ngelaporin di Polda Aceh. Sekalian di Polda Aceh. Terus bikin lagi di Papua, bikin lagi di Sulawesi. Pokoknya di setiap pulau bikin deh. Ayo, mau gak? Bikin. Sana bikin. Nafkah ongkosin tuh nanti. Ongkosin semuanya. Seluruh Indonesia, bener. Suruh tuh. Papua, Kalimantan, Sulawesi. Iya kan? Udah laporin buruan. Nah. Nanti barang buktinya satu itu kamu bagi-bagi.
diambil seuprit gitu kan, berbahaya kan katanya, ambil seuprit gitu, laporin ke seluruh pulau di Indonesia ya itu. Oke, udah ya guys, makanannya Dokti udah datang. Dokti pamit dulu ya, love you all ya. Dokti nggak jual, nanti kalau Dokti live Dokti bakalan bagiin yang namanya sunscreen 59.000, mau nggak? Tidak dibagiin sunscreen 59.000 ya, sama krem huru hara, krem atau gini, krem huru hara sama sunscreen 99.000, mau nggak? Krem huru hara sama sunscreen 99.000, tapi hanya untuk 100 orang aja ya, tapi nggak sekarang. Sekarang Doti mau makan dulu ya cinta ya. Kalian harus, yang penting harus follow kalau mau ya, tapi nanti nggak sekarang. Kalian juga ini sudah waktunya sholat maghrib, yang buat sholat maghrib. Berarti kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Buat kalian yang usahanya lancar, dagangannya ntar malam kalau ada yang jualan di wartegnya laris manis ya, jualannya lancar, tokonya juga lancar, usahanya lancar. Yang punya bini juga semakin disayang sama suaminya ya. Miswa kalau pengen irit, beliin produk skincare yang gak overclaim, gak overprice ya. Kasih duit ke bininya ya, karena sekarang masyarakat ibu-ibu udah pada pinter. Mereka sekarang sudah bisa berhemat, gak sembarangan beli skincare yang mahal-mahal. Jadi harusnya para suami tambah sayang ke bininya. Oke guys ya, love you, bye bye, assalamualaikum.